orang, bukan akun. Kabar soal Loli bener Tang? Kabar apa soal Loli? Dapat kabar dari mana lagi lo? Dapat kabar dari nenek-nenek. Duh gue bilang nenek ini jangan dipercaya. Dia mau nyebar apaan lagi? Dia mau apa lagi yang dia lontarkan dari mulutnya dan salah itu apa lagi? Miss Ghost gimana? Jadi di LP enggak? Tunggu tanggal mainnya aja. Dibilang kita itu main senyap-senyap aja. Gak usah gimana-gimana. Gak usah berkoar-koar gitu kayak yang sebelah. Bang Kaniki sehat alhamdulillah. Alah nginget dulu dibantu nenek. Nenek bantu apanya? Nimbrung. Bantu apa dia? Nempel jadi semacam kayak parasit gitu. Nguntungin enggak, ngerugin banyak. Kenapa Bang Ewin diem aja? Karena Bang Ewin emang orangnya kayak gitu. Lu lihat, makanya lu lihat keluarga gua kagak ada yang nimbrung, nggak ada yang apa, nggak ada yang ini, nggak ada yang itu. Ya udah supportnya dari belakang. Cuman sekarang terlalu banyak masalahnya yang lawannya. Seenggaknya abang-abang gua emang pendiam. Cuma gua kan ya gua dukung kakak gua. Gimana cara gua ngedukungnya? Ya seperti ini. Nih ya, gue nggak ngomongin orang secara gosip, gue ngomonginnya juga secara fakta. Nggak ada yang gue karang-karang, nggak ada yang gue ubah-ubah. Kalau emang kayak gitu ya itu yang gue bilang. Kata nenek keluarga NM gak support, dan kata keluarga NM nenek kocak. Udah gue bilangin nenek kocak. Terus gue kemarin datang sekeluarga itu ngapain? Nenek kocak. Udah gue bilang, lu omongan dia jangan ada yang dipercaya. Karena omongan dia ngomong sekarang, blunder nanti. Ntar kalau udah blunder, dirubah lagi omongannya. Entah dirubah lagi, kalau nggak dia amnesia, dia lupa. Gitu template-nya. Salam kenal dari Kaltim. Halo Kaltim. Jangan deh, jangan jadi buzzer. Gak bagus. Mending original aja. Kalau mau ngedukung original. Jangan dibayar. Iya nenek suka amnesia memang suka amnesia dia, bukan suka amnesia. Kayaknya memang amnesia. Bang Duta Intel nih ya. Habis ini dia mau bikin gosip apaan lagi si nenek. Bilang lagi keluarga nggak support. Loh, buktinya semua kemarin datang gue. Abang-abang gue. Abang guanya datang. Buat ngapain? Lu pikir situ buat nonton doang? Ya enggak lah, buat support lah. Kakak berapa bersaudara sih? Gue kasih tahu ya, gue tuh 4 bersaudara. Gue anak bungsu. Abang gue yang ketiga itu Bang Edo, kedua Kaniki, pertama Bang Ewin. Terus dia bilang keluarga nggak ada yang support. Lah itu kemarin yang datang siapa? Orang nggak dikenal itu yang datang. Nenek artis bukan sih? Bukan, main artisan dibilangin. Miring dulu kakak sambil ngeteh.
Oke, buat Mikhaila Jaber, selamat ulang tahun ya di umurnya yang sekarang. Semoga kalau masih anak ya, semoga jadi anak yang baik, yang berbakti sama orang tuanya, yang nurut, yang pinter di akademis maupun di kehidupan. Semoga rezekinya banyak dan semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang bilang keluarga gak support, matanya picek kali. Iya, dia kan udah ada fakta itu. Terus fakta udah ada, masih bilang gak support lagi. Halo Maidela, berarti dia gak kenal keluargamu bang? Emang kagak. Kan kacau mulutnya, asal jeplos. Dibilang kalau nggak disenggol kagak bakal kalau nggak nyenggol nih nggak bakal disenggol. Udah, intinya sebab akibat aja. Nih satu lagi nih, mana ya, si gimana soal nenek ngatain 3 huruf? Tahu dari mana nek? Lu kan kalau orang 3 huruf itu kan ada gejalanya, pasti kelihatan di badannya, pasti dari segi fisik, terus kesehatan itu pasti kelihatan. Orang kalau 3 huruf itu kan cepet loh, itu bukan lama loh efeknya segala macem. Terus udah salah sebut begitu, mau alasan apa lagi? Yang ngomong hele TPPU-nya aja udah nggak ada. Makanya kalau denger sidang yang full, jangan setengah-setengah doang. Boro, lu gue juga tahu pasti nggak nonton setengahnya juga. Lu cuma lihat klip. Thank you Harry. Orang kalau 3 huruf cepet loh itunya, apalagi penularannya. Makanya lu lihat aja, lu kakak gue sehat walafiat, kagak kenapa-napa, aman. Dia mau dia bilang kan jangan ngatain orang, jangan ngebully. Dia ngapain? Terus dia juga ngapain melihara seonggok? Nggak tahu lah anomali itu, apalah sebutannya gue nggak tahu. Begitu. Aku selalu sedih tiap nonton persidangan Ami. Makanya sekarang ya kita bantu nih, kita awasin ya gimana jalannya persidangan. Terus kita doain. Dan dibilangin kebenaran pasti ketemu jalannya, pasti ada jalannya. Karena bener. Tiga huruf lahiran pasti riweuh. Nggak usah lahiran, dari hidup biasanya aja lu pasti lu bakal lihat perubahan yang drastis. Lu lihat kakak gua aman, nggak ada kenapa-napa, terus ngomong kayak begitu. Makanya ngomong sesuai fakta aja nih, jangan dipelintir-pelintir. Aduh. Gak beres sih yang dia jadi saksi si kodel-kodel. Kalau dia nggak terlibat, dia nggak bakal ada di situ. Ya, ngapain lu di situ? Kalau lu nggak ada urusan, itu dibilang logika. Makanya semua tuh dipikir secara logika. Dan kalau kata dia, kau dengar ya, kau seumur hidup aku nggak akan berhenti ngurusin kau. Nggak ada kerjaan nek.
ini udah aja, urusin aja hidup nenek lah. Ngapain sih? Jadi aku bilang lagi sama nenek, kau urus aja hidupmu sendiri. Kau jangan ikut-ikut urusan orang lain. Paham kau? Gitu kan dia sambil gitu. Apa nih? Waktu dibilang 3 huruf saya DM bahwa info yang diberikan salah. Tuh kan dia tuh berani loh nyebar gosip, itu bahaya loh. Kayak begitu. Kok nggak mikir dia? Berpendidikan nggak dia? Ngomong asal ngomong begitu. Bilang dia orang tinggi. Tapi orang tinggi pemikirannya kok mak gitu kali. Hati bang, jatuh cinta pula sama tuh nenek. Nggak mau dikasih apapun sama dia, nggak mau. Karena apa? Karena busuk hatinya. Pikir gue mau hidup sama orang busuk kayak begitu, apalagi dekat-dekat. Ogah, kenapa ya? Nggak tenang hidup gue. Hidup lu, hidup siapa kayak dekat-dekat orang kayak begitu, kagak beres, nggak tenang. Orang tinggi-tinggi halunya bang. Entah dari mana lah dia dapat. Itu bukan fakta loh, itu gosip loh. Entar dia mimpi. Nah, apa yang ada di mimpi dia dilepaskan ke publik ya kan? Kau pikir orang-orang akan percaya? Gila kau, nggak bodoh orang kita itu loh. Masih ada loh logikanya loh, jangan dibodoh-bodohin lah. Nggak boleh lah. Seakan-akan ya, dan Kodel sama-sama salah. Biar nanti hasilnya yang lihat. Hasilnya ini ntar udah ada hasil nih, kita lihat. Emang bener dia les biola? Itu gue nggak tahu kalau itu. Makanya gue bilang, apa yang gue tahu gue sampein. Apa yang gue nggak tahu nggak bakal gue sampein. Gue nggak bakal ngomong kesana kesini. Itu kan statement yang ngeluarin Ratu Nyinyir. Silakan tanya ke Ratu Nyinyir. Gue nggak tahu. Ayo ketawa lagi. Gitu dah. Atasannya ketawanya begitu, bawahannya apa lagi? Kayak kuntilanak guys, ngeri. Gua sakit kuping gua denger, apalagi denger yang pakai itu ketawa tuh. Motoran air emang kalau ketawa serem banget. Gak serem sih, annoying. Kak Sel, habis laporan siapa tang? Lihat aja Kak Sel. Udah ada kok di VT orang. Gak perlunya aku jelasin lagi Kak Sel. Kak Sel udah fokus aja Kak Sel. Ibadah di sana. Berdoa yang banyak Kak Sel. Semoga ditunjukkan jalan yang lurus kayak mana. Fokus aja. Lucu banget sih pas di podcast Densu. Itu aja dia udah blunder lagi. Dia bilang aku nggak tahu loh. Dia bilang aku nggak tahu, apa aku tahu ya kasusnya dari awal. Tapi di story dia ngomongnya beda, kan? Udahlah berhenti lah main artis-artisannya lah. Malah jadi kayak orang apa ya? Orang pau kelihatannya. Terus juga gue mau bahas nih. Bapak DPR mantan pesulap. Mana Pak, kok nggak diusut? Kok nggak ditutup pabriknya?
Perasaan waktu itu dia yang keluar-keluar, saya sendiri yang bakal nutup sendiri, ikan. Saya yang bakal lapor apa segala macem. Mana Pak? Bapak joget-joget kemarin. Bapak joget-joget di dalam, rakyat di luar lagi pada kerja. Ah, kayak mana tuh? Giliran ditanya, ofensif dia. Gak usah jadi wakil rakyat, Pak. Kepentingan Bapak yang Bapak bela. Enggak nyebut nama. Kan dibilang Bapak pesulap. Itu. Mana kok diam-diam aja? Siapa yang Bapak bela sebetulnya? Rakyat apa kepentingan Bapak sendiri? Banyak ngomongnya, jelas banyak lah. Showman kan dia. Kayaknya dia gak cocok buat ngurusin yang serius. Balik aja Pak, jadi profesi lama. Kasian loh perempuan-perempuan Indonesia itu, yang terlanjur sudah pakai dan yang masih pakai sekarang barang-barangnya itu yang gak jelas itu. Memang Bapak Dewan yang saat itu agak lain. Memang. Takut kali ya mau dihipnotis sama dia. Ih, serem kali. Tahu Pak, semua lagi pada kesusahan Pak. Bapak joget-joget. Duh, kacau sih Bapak itu. Memperkaya diri dengan konten. Emang Pak, Bapak kalau mau pansos, kalau mau dapat duit, kerjanya yang bener. Udah bener jadi artis. Kan memang sekelas artis. Kan memang artis, bukan sekelas artis. Capek dia kayaknya kerja. Pengen jadi duduk, diem, apalah yang dikerjakan sama dia, gak tahu juga. Sehari 3 juta. Iya, sehari 3 juta. Buset, kata gue mah sehari 3 juta. Jangan sebut nama lah. Tahu lah, dia kalau sadar diri sih, menurut gua, kalau kata gue ya, mengundurkan diri sih dia. Gak ngapa-ngapain kok dia. Dia sendiri yang bilang pada lantang dengan jelas, kalau memang bermasalah produknya apa segala macem, apa yang disebutkan benar, saya sendiri yang nutup, saya sendiri yang ini itu. Mana? Joget lah, mending jadi dancer. Amnesia dia. Iya, kayaknya semuanya amnesia deh. Geng-gengan sono deh. Lucu banget deh kayaknya. Dipikir gak ada ya jejak digital gitu ya. Pura-pura lupa aja gitu. Gak yang ini, gak yang itu. Pura-pura lupa semua ini. Memang aduh. Lawak. Apa bagusnya jadi pelawak aja? Kerjanya sibuk ikut masalah orang. Gak ada bedanya berarti sama yang itu. Loli gimana kabarnya Lintang? Loli alhamdulillah kabarnya sehat. Ya. Udah, Loli jangan ditanyain lagi. Loli lagi fokus. Tolonglah diusut dia, kompak semua rakyat supaya kalau dia nggak mikir sih ya, kalau dia nggak ada logikanya ya. Kalau dia punya hati aja, ngundurin diri dia. Malu. Jadi kan kita tahu sendiri kayak mana wakil rakyat kita ya kan. Gue gak bilang semuanya jelek. Kan oknum. Semua juga ada oknumnya, ya enggak? Tang, udah denger lagu-lagu yang dibikin untuk kami Niki sama Mail? Udah, gue udah lihat, keren, lagunya bagus. Rakyatnya gimana kalau dewan ngonten terus? Itu loh, Bapak, maksudnya
Udah, kalau ngurusin rakyat aja, gak usah sambil ngonten, fokus gitu loh. Kan udah jelas Dewan Perwakilan Rakyat. Ya udah, lu mewakilkan rakyat, bukan ngonten. Kemarin diramal ramalan cuma sekedar ramalan. Kalau lu percaya sama ramalan bener-bener, berarti lu musyrik. Ramalan itu cuma sekedar ramalan. Ntar kalau kebukti dia bilang, oh berarti ramalan saya benar. Kalau nggak terbukti, ya udah ramalan saya salah. Segitu gampangnya dia ngomong gitu nanti kan. Lagi pelongo karena habis naik gaji, nggak apa-apa. Biarin aja, nggak apa-apa. Percaya sama ramalan, percaya sama Tuhan, betul. Dan percaya sama ramalan. Tumben nenek gak titik-titik. Kayaknya bingung mau klarifikasi apaan. Mungkin ya, gak ada yang tahu. Berapa kali sidang lagi? Gak tahu berapa kali sidang laginya guys. Makanya doain aja cepet selesai. Ini semoga yang di belakang-belakangnya juga nyadar gitu loh. Salam dari Bengkulu bang. Halo Bengkulu. Kalian tang masih kuliah? Udah beres kuliahnya? Alhamdulillah. Katanya ada 5 saksi lagi. JP bilang ke Hakim masa sidang kemarin. Makanya ini, duh cepet beres dah. Gua mana ya, kasihan anak-anak sih. Udah kangen sama mamanya ya, gimana? Udah kangen sama ibunya. Makanya jahat ini orang-orang ini. Aduh, kan gue bilang jahat pada lu. Coba lu satu-satu lawannya. Jangan berkubu gitu loh. Lebihin kasus korup, iya. Masalahnya kayak apa ya, ini kayak kasus mengancam negara gitu loh. Padahal ini tuh simpel kasusnya, cuma diputar-putar. Lucu ntar kalau ini. Patungan ya Allah.